Ingin cepat punya rumah dan rezeki dilancarkan, baca surah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'in wa la umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, alhamdulillah syukur kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Sebuah channel yang menyajikan tentang amaliyah-amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton setia dari channel media edukasi dan dakwah. Teriring doa jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rezeki sahabat sekalian, dimudahkan dari segala urusannya, diberikan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, dan senantiasa diberikan istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, jika sahabat sekalian menemukan video ini di beranda sahabat sekalian, berbahagialah. Karena siapapun orangnya yang menemukan video ini, kedepannya akan diperbaiki rezekinya, akan diperbaiki keuangannya, akan diperbaiki kehidupannya. Oleh sebab itu jangan di skip, jangan di scroll. Silakan tonton video ini dari awal sampai akhir, kemudian pahami lalu amalkan. Dan jika sahabat sekalian ada yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi baru untuk video-video berikutnya. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kembali ingin sharing atau berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu jika ingin segera punya rumah dan rezekinya dilancarkan, maka baca surah Yasin. Sahabat sekalian, baca surah Yasin ini tidak seperti biasanya membaca dengan biasa, karena ini ada keinginan kita ya untuk mengamalkannya, maka tentunya akan berbeda. Sahabat beriman, ketika kita berbicara tentang rezeki, tentang keuangan, tentang kekayaan, maka ada dua hal yang mesti harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, ikhtiar secara dohir, yaitu sahabat sekalian tetap bekerja keras, berusaha sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Sahabat sekalian tidak boleh bermalas-malasan atau hanya sekedar menggantungkan doa saja, tapi tidak ikhtiar secara dohir. Ya. Harus tetap ikhtiar secara dohir dan dibarengi dengan doa. Yang kedua sahabat sekalian, ikhtiar secara batin, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, memperbanyak zikir, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berjanji, "Utuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah sahabat sekalian, maka tidak ada salahnya ketika kita menginginkan ya agar rezekinya halal berkah, kemudian diberikan kekayaan, diberikan rezeki yang banyak, maka kita senantiasa mohon kepada Allah SWT, berdoa ya. Jadi antara usaha zikir, antara ikhtiar batin dan ikhtiar dohir itu seiring sejalan, tidak boleh hanya satu saja. Hanya bekerja saja tidak berdoa juga boleh, atau sebaliknya hanya berdoa saja tapi tidak bekerja juga tidak boleh. Harus seiring sejalan. Sahabat sekalian, ketika sahabat sekalian ingin mengamalkan surah Yasin ini, adapun tata cara mengamalkannya, sahabat sekalian ini jika amalkan kapan saja boleh ya. Diamalkan kapan saja boleh, tetapi ada yang lebih afdol, lebih ya mustajab untuk mengamalkan doa ini. Kapan itu? Yaitu waktunya setelah sholat duha, setelah sholat qobliyah subuh, dan setelah sholat hajud ya. Di antara tiga itu sangat mustajab sekali untuk mengamalkan amalan surah Yasin ini. Sahabat sekalian, mengamalkan surah Yasin ini ya tidak semuanya tidak dibaca terus ya. Ini sahabat sekalian ya, mengamalkan surah Yasin ya, baca surah Yasin ini satu kali ya. Kemudian ulangi pada ayat ke-82 dan 23 itu sebanyak 7 kali. Ayat yang ke-82 apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini diulang sebanyak 7 kali. Ayat 82. Kemudian 83, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini juga diulangi sebanyak 7 kali. Nah, sahabat sekalian, jadi membaca surah Yasinnya 1 kali, kemudian pada ayat ke-82 dan 83 ini diulangi sebanyak 7 kali. Adapun tata cara mengamalkannya, sahabat sekalian, jika sahabat sekalian melakukannya setelah sholat duha, lakukan berapa rakaat yang bisa istiqomah. Kalau istiqomahnya 4 rakaat, lakukan 4 rakaat secara istiqomah. Tapi kalau istiqomahnya 2 rakaat, ya lakukan 2 rakaat terus, ya secara istiqomah. Setelah lakukan sholat duha 2 rakaat, kemudian sahabat sekalian yang pertama baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baca 2 kalimat syahadat ya. Setelah itu baca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 11 kali istighfar. Kemudian selanjutnya baca surah Al-Fatihah. Berapa kali? Baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Yang pertama diakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadalahumul Fatihah. Yang kedua diakan kepada Nabi Sulaiman. Kenapa kepada Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman itu rajanya kekayaan. Ila hadratin Nabi Sulaiman alaihi wasallam sadalahumul Fatihah. Yang ketiga untuk diri sendiri ya. Ngala hatianiyah wa kulli niyatin sholihah khususun ila ruhi wal jasadi fulan bin fulan sadaqahumul Fatihah ya. Setelah baca Al-Fatihah 3 kali, kemudian baca selawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca 7 kali. Setelah itu baca surah Yasin, baca seperti biasa sampai pada ayat ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Diulangi 7 kali. Setelah itu sudah 7 kali, dilanjut dengan wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini juga dibaca 7 kali ya. Setelah itu sahabat sekalian sampaikan doanya, sampaikan hajatnya. Ya, setelah itu tutup dengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Ini betul-betul harus istiqomah sahabat sekalian. Maka insya Allah sahabat sekalian akan cepat bisa membangun rumah, akan rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat sekalian, maka dengan ini saya ijazahkan amalan ini kepada sahabat sekalian. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan, ucapkan qabil tu ijazah di kolom komentar sebagai sambung sanad kepada guru-guru kami. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.